Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sharing session kita malam ini sesuai permintaan. Katanya Pak bahas DHCP server di Linux Debian. Ya, untuk membangun server atau service DHCP di Linux, maka kita harus menginstalkan paket service-nya. Ingat paket service-nya apa? Untuk DHCP server. Ingat, yuk, yang diinstalkan apa? Oke, komentar. Ayo Razak, komentar Razak. Muhammad apa nih? Muhammad, siapa sih yang Muhammad ini namanya? Muhammad Arkan. Satu lagi, Muhammad Zaki. Ayo, apa paket yang harus diinstalkan? Paket service untuk DHCP server di Linux. ISC itu Pak. ISC DHCP server gitu ya? Ya. Tata tulisnya seperti itu? Ya Pak. Benar. Oke, kita coba. Passwordnya Bapak masukkan, tidak muncul ketika Bapak ketikan gitu loh ya. Bapak menggunakan Linux versi 12, Debian versi 12. Karena ini. Oke. Mana dia notepad? Notepad. Tidak mau di notepad ya. Seperti WordPad. Mana dia WordPad? Masalah. Bentar. Ini dia. Ini risiko kalau menggunakan laptop minjem ya. Tidak familiar. Word mana sih? Tidak ada pula. Oh, ini. Oke. Oke. Ini dia. Ini dia. Linux versi Debian versi 12. Oke, ini dia. Kebetulan ini baru selesai Bapak install Debiannya. Lalu
Ya, Debian-nya baru di-install tadi. Kita coba lihat interface-nya dulu. more/etc network interface. Jadi Bapak mau lihat isi dari file interface yang ada di dalam direktori network. Dan direktori network itu ada di dalam direktori etc. More. Oke. Nah, yang baru ada interface-nya ENP 0S3 itu pakai DHCP. Nah, Bapak coba lihat dulu IP address-nya yang ada gitu ya. Nah, nih. Oh ya, dengan pin lebih bagus ya. Pin. Pin. Ini, nah, tuh dia. Ini interface yang hitam pula, nggak mau lah. Ini kebetulan di VirtualBox Bapak, PC virtualnya Bapak buat dua interface. Interface pertama dan interface kedua nih, ENP 0S8. Jadi kondisinya begini nih Bapak buatnya. Salah. Nah, itu. Kok gini pula. Ini peta. Ada komputer real Bapak seperti begini, Bapak kasih ilustrasi seperti ini. Lalu nanti Bapak mau buat, mudah-mudahan terkejar, dua komputer virtual. Komputer virtual pertama, lalu komputer virtual kedua. Yang pertama ini nanti jadi DHCP server, lalu yang kedua ini nanti jadi DHCP client. Yang kedua jadi DHCP client. Oke, lalu mereka terkoneksi secara internal. Dan virtual yang pertama yang sedang dibuka ini terhubung ke interface real Bapak, ya, terhubung ke interface real, dan komputer interface realnya ini nanti terhubung ke modem. Nah, anggap ini modemnya. Nah, modem. Gitu ya. Ini terhubung ke modem yang realnya, dan dari interface real terhubung ke interface di virtual box atau PC virtual yang pertama yang akan jadi server. Kenapa Bapak pakai begini? Karena seandainya nanti waktu instalasi Bapak ya, sip, oke. Kalau instalasi nanti butuh disk 2, disk 3, atau disk 3 yang kebetulan paket service-nya tak ada di disk 1, maka Bapak mau carinya ke internet. Karena di PC sekarang yang ada hanya disk 1 saja. Lalu untuk klien Bapak gunakan virtual. Kenapa Bapak gunakan virtual? Karena kalau pakai PC real untuk menguji cobanya ke sini, Bapak khawatir koneksi kita terputus. Atau mencobakan ketika CMD-nya agak repot. Jika menggunakan pakai ping misalkan agak repot karena nanti khawatir dia cari ke internet gitu loh, ya. Maka Bapak buat PC virtual.
Yang kebetulan laptop yang digunakan sekarang memorinya lumayan besar, ada 12 giga ya. 12 GB, lalu CPU-nya ada 8 core. Jadi rasanya sanggup untuk mengerjakan ini. Oke, yang ini NPOS N0S3 ini interface yang tersambung ke interface real di PC. Nah, kalau pengaturan di virtual box-nya itu Bapak buat yang ini, bridge adapter. Nah, terhubung ke wireless. Lalu yang interface kedua itu Bapak buat internal network yang nanti terhubungnya ke PC virtual. Oke, nah interface-nya yang ini. Maka yang ini yang Bapak beri IP address. Karena interface ini yang nyambung ke sini. Nih, buktinya di mana Pak? Nih dia. More, mana tadi? More/etc/network/interface. Bentar. Nah, tuh dia. Yang baru ada kan ini. Tuh. ENP0S. Lalu dapat IP-nya DCP dari sini, dari modem, maka ini IP-nya. 192.168.112. Oke, kita lanjut. Karena yang ke PC kliennya belum ada IP address, ya terpaksa harus diberi IP address kan. File interface ini adalah file teks yang bisa kita, file konfigurasi yang berupa file teks yang bisa kita edit. Nih, file interface ini. Ini artinya ada file, nama filenya interface, Ctrl Z, mana dia? Ctrl V lagi. Sorry ya. Oke. Ada file, nama filenya interface, letaknya di dalam directory atau folder. Kalau Windows mengistilahkan folder kan? Folder atau directory, kalau Linux mengistilahkan ini directory. Nama direktorinya network. Nah, directory network ini ada di dalam directory etc. Dan etc ini ada di dalam directory root. Nih. Ini perintah untuk melihat isi file. Oke, kita lanjut. Kalau untuk mengedit file, perintahnya kalau bawaan Debian itu bisa nano, gitu ya, bisa pico, ya terserah. Tapi ada juga selain nano atau pico, ada lagi namanya VI. Kalau VI ini tidak default di Debian, artinya belum terinstalkan, maka harus diinstalkan kalau terbiasa pakai VI atau pakai Vim. Ini harus diinstalkan dulu karena dia tak ada di dalam, tidak defaultnya Debian gitu. Jadi tidak langsung terinstalkan text editor ini ketika kita instalkan Debian. Jadi kita gunakan, halo ya? Beda ya apa Pak? Beda ya. Bedanya, beda Yang tampilannya, V- beda cara menggunakannya. Oke? Ya Bapak Anda familiar dengan VI atau Vim? Red Hat kalau tidak salah VI lah. Atau Vim ya? Lupa. Jadi Bapak familiarnya dengan Pico atau Nano. Karena bawaannya si Debian kan. Oke, enter. Nah, dua yang di atas ini apa untuk? Nah, yang itu
Untuk interface ENP0S3 yang ke apa tadi, modem. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah yang Bapak lupa apa sih untuk membatalkan itu. Lalu kita butuh lagi untuk yang interface yang ini. Tadi ENP0S8 kalau tidak salah. Ya kasih aja komentar lagi kan, pagar the secondary ya, karena di atas pakai bahasa Inggris, itu bahasa Inggris juga lah ya. The secondary network interface. Enter. Hello. Hard plug. ENP08. Enter. Interface. ENP08. S8 ya. S8, sorry. S8. Ini statik. Karena mau buat statik. Nggak mungkin kan dia jadi DHCP server, tapi interface di situ yang jadi tempat keluarnya IP yang akan dipinjamkan malah statis, dinamis pula gitu loh. Nah, dia harus statis. Apa pertama ya? Address ya? Iya, perintahnya address ya? Ya, Pak. Oke, sip. Bapak buat 172.26.26.254. Pakai slash, Zak? Enggak, Pak. Dia bikin subset, Pak. Bawahnya. Gini? Enggak, Pak. Enggak, Bikin net gitu aja. masa. Gitu aja? Ya. Terus? Bawah net masa, Pak. Netmas. Kalau slash 24, 255, 2550. Betul? Ya. Yang lain kalau Bapak salah komentari ya. Jangan dikira Sanzarni Maha Tahu. Yang Maha Tahu itu Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, lanjut. Setelah itu, network. Ya, Pak. Enggak? Hah? Ya. Network. 172.26.260. Pakai broadcast? Boleh, Pak. Boleh. Broadcast. 172.26.255. Pakai gateway? Enggak usah. Opsional loh, Pak. Hah? Opsional biasanya. Opsional. Dah, itu aja ya. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita restart dulu. Reboot. Kita tunggu dia reboot. Oke, Enter. Root, Enter. IPA. Ada? Ketemu ya? Nampak? Nih. Nih, sudah ada IP ya. Nih, IP-nya 172 dan 626.254. Oke? Kita lanjut. Baru kita instalkan paket DHCP server. Tadi kata Razak, nama paketnya adalah isc/dhcp/server. Gitu ya, Zak? Zak? Ya, Pak. DHCP server mau enggak ya? Atau salah Bapak perintahnya? Oh, DHSP mana ada? Ada. Oke, iya ini dia.
tahu apa yang Bapak kerjakan tadi itu, Zak? Bapak ingin ngecek apa sih benar DHCP server paket untuk install untuk dia apa tadi ISC DHCP server paket yang mau diinstalkan. Nah, ini dia, Zak. Nih, ISC DHCP server. ISC DHCP server for automatic IP address assignment. Di baris mana dia? Di mana Bapak taruh bagusnya? Ini mengganggu pula yang apa ini ya? Word ini. Ini di baris yang ke berapa nih? Nampak kursor Bapak, Zak? Atau yang lain? Rehan? Nih. Nampak, Pak. Nih dia di Nampak, sini. Pak. Oke, sip. Ini ada paketnya kok. Mana dia tadi? Di repositori Bapak ada paketnya ini, ISC DHCP server. Oke. Kita instalkan apt install. Clear dulu lah. Clear. Kalau di bawah Debian 8, perintah untuk install itu pakai get. Lalu baru install. Tapi sekarang 8 sampai ke atas kayaknya tidak perlu deh. Sama aja. Seperti itu aja cukup. apt spasi install, lalu paket apa yang mau diinstalkan. Nah, paket yang kita instalkan adalah ISC, tekan tombol tab mana ya? DHCP server. Nah, itu pakai tombol tab aja Bapak tadi tuh. Kalau tak ada dia tidak akan mau. IS tekan tombol tab tak mau, pakai C1 tak mau, pakai strip baru muncul DHCP-nya. S tekan tombol tab kembali server. Oke. Enter. Dia minta pertanyaan dia mengasih pertanyaan apakah mau dilanjutkan. Kenapa disebut paket? Karena yang diinstalkan tidak satu file, tapi ada banyak file. Ini dia kasih lihat bahwa yang akan diinstalkan itu nih dia. Tuh. Ini yang sejajar dengan kursor Bapak. Karena kursor tidak bisa masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam nanti hilang dia. Nah, nih. Ini atau sorry. Ini paket yang diinstalkan. Dan ini. Oke, jawab ya, enter. Oke, dia cari ke internet. Oke, dia cari ke internet. Kenapa nih Bapak kasih tahu nih? Letaknya di sini. ls/etc apt enter. Nah, nih ada tulisan sources.list. Mana dia? Sources.list. Terpaksa kayak beginilah. Mengajarkannya. Nih, sources.list. Nah, nampak? Nah, kita lihat isinya. more/etc apt sou tab tulis enter. Nah, ini informasinya. Ini isi repositori. Repositori itu kira-kira sumber tempat paket service yang bisa diinstalkan di Debian. Mana dia? Ini dia. Oke. Debian versi 12, codename-nya Bookworm, 64 bit, DVD binary 1, berarti DVD 1. Di 1, hanya Bapak hanya instalkan di 1. Jadi informasi di file sources.list ini ngasih tahu bahwa
sistem di Debian yang telah diinstalkan itu sumber untuk mendapatkan file paket yang akan diinstalkan di di disk 1 dan di internet nih. Sumber di internetnya nih. Bisa dicari di sini nanti, di sini, sini. Oke? Makanya tadi ketika proses instalasi terjadi di laptop Bapak, dia cari ke internet. Nah, Pak, kalau seandainya kami tidak terkoneksi ke internet gimana, Pak? Maka kalian harus cari sumber service atau paket service yang akan diinstalkan itu di DVD, di disk yang lain. Mungkin disk 2 atau mungkin di disk 3. Dapatnya di mana, Pak? Ya di webnya Debian ya, downloadlah disk 2-nya. Sementara kalau untuk installnya menggunakan disk 1, disk yang pertama. Bapak malas download disk berikutnya, Bapak hanya gunain disk 1 saja. Lalu kalau memang paket service itu tidak ada di disk 1, dia akan cari ke internet. Karena di file repository sistem di PC virtual Bapak mengasih tahu ke sistem Linux Debian-nya silahkan untuk mencari paket tersebut di dalam di internet, di situsnya Debian. Informasinya yang di sini tadi. Ini atau dia buat ini. To get update before POS, nah, dan di sini terus. Oke? Nah, yang perlu setelah kita instalkan paket service-nya, maka yang harus kita tahu adalah file konfigurasinya. Apa saja file konfigurasinya? Ingat? File konfigurasinya, apa nama filenya? File konfigurasinya apa? Oke, tanda tanya apa? Lalu letak filenya di mana? Letak filenya di mana? Oke, ada yang tahu nama filenya dan letaknya di mana? Banyak jadinya ya ikut nih. Kirain tadi hanya sedikit aja. Alwi, Arif Rahmanaki, oh Pak Arif. Oh dia ada juga masuk segan awak. Oke. Ya, tahu apa nama filenya? Ada yang komentar nih apa? Maaf telat Pak, tadi habis makan. Makan tak bagi-bagi. Ibnu ya. No, besok tuh yang dilaporkan Pak makan Pak gitu loh. Bukan maaf telat Pak. Iya. Oke. Ya, apa nama filenya? Nah, lupa Pak. Nah, biasanya file konfigurasi dari paket service yang kita instalkan itu letaknya di dalam etc. Nah, kita bisa lihat dulu. Kita lihat clear ls/e tekan tombol tab. Ada enggak? Di HCP situ. Ada nih. Nampak di HCP? Zak, tidur kamu Zak? Kok enggak bersuara Zak? Pak, ini kawan saya ada yang mau lihat Bapak live Pak di ET. Apa?
Contohnya ada mulai dapat live di YT. Di YouTube. Ya. Tar lo. Bisa enggak ya? Nanti publik. Ini hilanginnya bagaimana ya? Nanti bahasa Inggris enggak? Tidak ada teks. Tak khawatirnya semua orang dalam panggilan harus memahami bahwa pengguna di luar panggilan akan mengawasi jika Anda belum melakukannya. Ini adalah yang tepat untuk memberitahu mereka. Pastikan Anda sudah memberitahu pengguna yang bergabung di lain waktu. Putus nggak ya? Kontak kayaknya. Dah. Semoga tak putus koneksinya. Ada. Nah, lihatlah di YouTube ada tuh. Sekalian biar bisa ngulang-ulang lagi, Pak. Berarti enggak usah Bapak rekam ya? Enggak dari awal kita apain ya? Kita streaming ya. Nah, biar rekam. Yuk, kita lanjut ya. Nih, ada file. Ada ini mana tadi? Sini. Nah, ini ada direktori DHCP. Nih, di sisi di sudut. Nah, nih, DHCP nampak kursor Bapak itu di posisi DHCP. Yuk, kita lihat isi direktori DHCP itu. ls/etc dhcpn dhcp tadi. Oke, nah yang kita edit itu yang ada conf-nya. CONF itu. Singkatan dari configuration. Nah, DHCPD ini. Oke, DHCPD. Ini file DHCPD. Nampak? Memang ya ada di YouTube. Channel YouTube Bapak tahu kan, Zak? Sonzani itu, Pak. Yo. Nampak kan tulisan DHCPD itu? Oke. Live. Ya udah. Itu, Pak. Yo. Delete. Biar aja lah. Oke. Nah, file yang kita konfigurasi adalah dhcpd.conf. Sekali lagi, Bapak ulang, untuk mengedit file teks tersebut, kita menggunakan teks editor. Bawaan Debian adalah Pico atau Nano. Karena Bapak berada di dalam directory root, maka harus Bapak tuliskan seperti ini. Slash. Lalu tekan tombol tab. Karena dhcpd.conf itu di dalam direktori dhcp. Mana tadi? Di dalam direktori direktori DHCP itu adanya di dalam direktori etc. Biar aman pekerjaan, kita kopikan dulu nih. Kita kopikan dhcpd.conf itu supaya kalau ada masalah kita masih punya file aslinya. Untuk mengcopy biar enak kerjanya kita masuk ke dalam direktori tersebut. Jadi spasi tekan tombol tab dhcp enter. Nah, sekarang Bapak sudah berada di dalam direktori dhcp. Bapak kopikan dhcpd.conf itu. CP perintahnya singkatan dari copy dhcp.conf dhcpd.conf lalu dhcpd
conf, nah, Bapak tambahlah asli, ada, enter. Kita coba lihat ls, enter. Tuh, ada Bapak punya dua file di HCPD. Ya. Ini dhcpd.conf dan dhcpd.conf/asli. Jadi kalau seandainya salah di sini nanti kalau konfigurasinya salah ya, yang ini, ya Bapak hapus aja ini, lalu Bapak ubah lagi file ini menjadi ini. Nah, gini deh contohnya. Misal dhcpd.conf itu udah Bapak konfigurasi ternyata salah gitu kan. Nah, Bapak kan masih punya yang aslinya. Untuk membalikkannya lagi gimana? Ya kopikan lagi dhcpd.conf asli ini ke dhcpd.conf. Jadi Bapak hapus dulu misalkan rm dhcpd.conf, enter. rm singkatan dari remove, perintah untuk menghapus. Ini lihat. Tak ada dhcpd.conf kan? Nah, Bapak kopikan lagi copy dhcpd.conf asli menjadi dhcpd.conf. Kita lihat. Tuh. Oke. Paham? Untuk jaga-jaga. Nah, baru kita edit. Nano dhcpd.conf, enter. Bla 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 bla, terus kemana. Nah, konfigurasi untuk yang dia konfigurasi untuk DHCP server itu yang di sini nih. Mulai dari subnet, kursor Bapak nampak? Nampak, Pak. Nah, Nampak, Pak. nah sampai situ. Oke? Ya. Kalau masih ada pagar di depan barisnya, itu artinya yang di belakang ini hanya komentar, tidak akan diproses oleh sistem. Ya, jadi kita hilangkan tanda pagarnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah sampai situ. Subnet, tadi IP-nya berapa ya? Ingat Zak? Oh 172. 172, 26, 260, netmasknya 255, 255, 0. Kalau di Cisco yang kita pelajari kemarin, Zak, subnet itu sama seperti network. Rank yang tak ada di Cisco. Kalau di Linux pakai rank. Jadi ini mana ada? Ini rank IP yang akan dia pinjamkan. 172, 26, 26, 1 sampai 172, 26, 26, 10. Nah, kira-kira segitulah, nak. Betul kali ya, cuma 10 IP dipinjamin. 100. Oke. Lalu domain name server ini domainnya bisa pakai domain, bisa pakai IP dari server itu. Bapak pakai IP dari servernya saja, karena Bapak lupa domainnya apa. Nah, ini dia. 172, 26, 26, 254 tadi Zak. IP yang kita buat
paling Ya, nanti. Pak. Oke. Nah, ini kalau domain name yang ini pakai tanda petik, ini akan ditampilkan ke klien server DHCP-nya dari mana gitu biar kita tahu. Kita buat aja lah apa namanya, server.local. Nah, itu dia. Ini akan dikasih tahu ke si klien nanti nih. Ini adalah gateway bagi klien option router. Kalau di Cisco namanya default router. Kalau di Mikrotik apa ya? Gateway kalau nggak salah. 172 26 26 254. Anggap dari klien nanti untuk nyambung ke jaringan luar lewat router ini, lewat server ini. Maka kita ngasih IP-nya di option router itu IP router PC tersebut. Ini artinya yang ini ya, option router ini adalah IP gateway untuk si klien. Lalu broadcast address berarti broadcast address dari IP ini 172.26.26.254. Default list time 600 detik. Maksimum list time 720 detik. Jadi list time ini adalah masa pinjam 600 detik itu berapa menit ya? 600 bagi 60. Ya, agak tulalit kalau udah jam segini. 600 bagi 60. 10 menit. Kalau 7.200 bagi 60, 120 menit. 120 menit itu berapa ya? 1 jam, 2 jam. Oh, 2 jam list time, maksimum list time. Jadi default list time-nya 10 detik, 10 menit masa pinjamnya. Masa pinjam maksimal 2 jam. Oke, selesai. Bawah tidak ada lagi ya, Zak? Tak ada, Pak. Nah, itu aja. Jangan sampai salah apa namanya? Salah ketik. Ctrl O untuk nyimpan, Ctrl X. Jadi itu satu yang kita instalkan. Apa nama filenya tadi? File konfigurasinya. File konfigurasinya adalah dhcpd.conf. Itu kan? Letaknya Di folder DHCP. ini kan etc dhcp gitu ya. Setelah itu file yang ketiga file default ya. File ini untuk menentukan interface mana yang akan difungsikan atau yang dititipkan fitur DHCP. File konfigurasi, ini file konfigurasi utama. Kasih istilah konfigurasi utama. Kalau ini file konfigurasi untuk interface. Nah, apa nama filenya? Lupa. Lihat dulu lah. Oke. Keluar dari situ CD titik 2 kali. Bentar. Berada di posisi, sekarang Bapak berada di posisi direktori ETC. Langsung aja LS. Di default ya, kalau tak salah. Ya, default. Coba lihat dulu isi default, LS default. Iya ini kan? Zak? Atau yang lain? Ya, Pak, di default. Di default. Nah, tambah catatan kita. File konfigurasi untuk interface. Letaknya
di /etc/default. Nama filenya Bapak lupa. Coba kita lihat dulu. Oh, kok lupa pula. Nah, ISC DHCP server. Lupa. Nama filenya tadi ISC DHCP server. Ya, kita edit. Nano default nama direktorinya, lalu ISC DHCP server. Enter. Nah, di mana letaknya, Pak? Di sini. Apa nama interface-nya? Aduh, lupa. Tuh. Endpoint N8. IPA ENP0S8. Nah, ya. Ini ENP0S8. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, jangan lupa setiap selesai melakukan konfigurasi di Linux, maka kita harus merestart paket yang kita konfigurasi itu. Perintahnya yang Bapak tahu ya, /etc init.d, lalu paketnya apa? ISC DHCP server, lalu restart. Mudah-mudahan jalan. Selesai. Oke. Sip. Kita jalankan PC virtualnya. Klien virtualnya. Oh ya, dilihat dulu nih. Nih biar. Nah, interface-nya Bapak gunakan internal network ya. Name-nya itnet. Nah, yang ini yang sedang jalan yang ini interface yang kedua yang Bapak gunakan internal network juga. Agar mereka bisa nyambung. Mana dia tadi? Kliennya terpaksa Ubuntu Bapak gunakan hanya untuk menguji coba karena Bapak Anda punya CD Windows yang original. Oke, kita tunggu. Kok terbuka besar pula dia? Sorry, udah jam 21.12. Oke, sip. Sanjarni, passwordnya 1. Semoga tidak lelet. Mana dia? Oke, sip. Nah, ini dia. Kita lihat. Oke, wire setting. Mana dia? Mana dia ini ya? Kok dimatikan? Sorry. Ini akibat tidak terbiasa. IP-nya berapa? Enggak ini kan? Enggak, Pak, enggak. Enggak. Oh, manual. Automatic. Apply. Coba lihat. Kok enggak mau? Aduh. Kalau Bapak mau cobain ini loh. Ada, nih kan? Dapat? Ya, Kita Pak. kan 172.26.261 IP address-nya, lalu gateway-nya 172.26.26.254. DNS-nya 172.26.26.254. DNS-nya kok gitu ya? Yang mana tuh yang DNS? Sama itu Pak bikin, Pak. Yang di mana tuh? Nano DHCP ISC gitu kan?
TC. ls DHCP enter. Oh, kok ISC pula. Mata udah mulai ngantuk, saudara-saudara. Konsentrasi jadi buyar. DHCP, DHCPD.conf. Enter. Yang di mana tuh ya? Penasaran Bapak? Ini kali ya. Domain name server ini ya. Nah, coba kita ganti, mau enggak ya? Misalkan, ntar Bapak coba lihat cmd ipconfig/all DNS-nya kan. Oh, 88. Bapak ingin tahu di mana pengaturan DNS itu? Di sini kali kayaknya ya. Ctrl O, enter, Ctrl X, /etc, init.d, isd, restart. Oke, nah kita coba ulang lagi, ulang ya, ulang. Manual dulu. Maaf ya, ini kalau masih tidak terbiasa dengan Linux IP-nya. Oke, dah. Kita coba dia cari ke servernya, apakah nanti dapat. Ada. Oke. Berarti yang di sini kita kopikan. Oke, ini dia. Kita larikan ke sini. Ini kalau di YouTube delay pasti ini. Ini ring IP yang dipinjamkan. Ini untuk IP DNS. Ini untuk IP gateway. Itu tadi kan Zap? Ya Pak. Oke, ini dia. Cuma di sini tidak nampak tulisan yang ini loh. Nih, server.local nih. Kalau di Windows bisa tahu loh nih. Nanti munculnya itu di atas sini nih. Ya, connection specific DNS suffix di sini muncul. Tapi kalau di sini tak ada. Oke. Iya itu Pak, bisa dipakai gitu kan. Oke, kita lihat. Kita cobakan application, lalu ada terminal. Bapak coba ping ke 172.26.26.254. Nah, mau kan? Oke, sip. Ada pertanyaan sampai di situ? Ctrl C. Ada pertanyaan? Mau nanya Pak, Silahkan. kalau tidak terdetek IP-nya ke klien, apa penyebabnya Pak? Nggak dapat Oke. IP, tapi yang Klien. terbacanya itu masih IP default virtualnya aja gitu. Oke, mana tadi ini ya? Ya, IP-nya udah dapat ini kan. Yang konfigurasi setelah di restart error, berarti artinya DHCP server kita jalan, konfigurasinya benar. Kalau error pasti ada. Kalau ada masalah pasti error dia. Lalu pastikan juga yang di sini tadi /etc default ISC restart. Nah, pastikan bahwa interface yang diaktifkan itu
memang benar nama interface-nya sesuai dengan sistem Debian yang kita gunakan. Karena kalau di contoh ini kan nama interface-nya adalah ETH kan, ETH0, ETH1. Nah, lihat di baris ini. Nah, untuk tahu nama interface-nya ini lihatnya di mana, Pak? Di IP spasi A atau if config juga. Nih, ada ENP0S3 dan ini ENP0S8. Kalau interface di virtualnya hanya satu, di mesin virtual atau virtual box-nya hanya satu, yang NP0S8 ini tidak akan muncul, yang muncul hanya ini. Berarti waktu konfigurasi ini pasti tak salah. Atau bisa saja salah tulis ENP, harusnya itu 0 dibuat O. Oke, nah kalau ini tak salah, konfigurasi di file yang utamanya yaitu file ini tak ada masalah, maka yang harus jadi perhatian kita adalah koneksi dari PC virtual ke PC klien. Nah, kalau yang digunakan virtual kliennya tidak virtual tapi komputer real, misal seperti begini. Jadi yang kliennya dengan PC virtual gitu kan. Sorry, kok virtual. Kliennya dengan PC real. Ini anggap tak terhubung ke luar. Maka PC virtual dihubungkan ke interface di PC real. Pilihannya kan ada banyak tuh. Pilihan networknya. Kita coba lihat deh yang di sini, yang belum on. Nah, ada bridge, ada host only adapter kan itu ya, yang biasa digunakan. Ya, Kalau bridge berarti dia terhubung ke kalau bridge berarti dia terhubung ke interface fisik, interface real dari PC. Ini kalau disambungkan keluar, disambungkan pakai kabel UTP keluar, lalu di sini ada komputer real lagi, gitu ya. Maka PC real ini bisa terhubung ke PC virtual ini. Maka yang kita atur PC real dari PC real pula, interface real dari PC real harus kita buat di posisi DHCP client. Atau bisa saja nanti dikonekkan menggunakan DHCP yang pilihannya di sini nih. Mana deh? Pilihannya itu kalau pilihannya di bridge ya, bisa juga host only adapter. Nah, untuk host only adapter yang diatur kira-kira logikanya gini, analoginya gini. PC virtual kita tidak terhubung ke interface real, tapi ada lagi interface virtual punya PC real. Kira-kira seperti itu analoginya. Lalu nyambungnya ke sini. Dan yang diberi IP address interface virtual ini. Nah, kalau kita lihat di sini dia. Nah, yang ini nih. Nah, interface ini yang diposisikan opsionalnya dinamik istilah kan, automatically ini. Pilihannya ke sini. Oke, pilihannya ke sini, klik OK.
Ya, pilihannya yang ini, klik OK, dah. Harusnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita di pekerjaan kita itu terganggu oleh di mana lihatnya ya? Terus apa di network manager ini ya? Kita terganggu oleh IP dari aplikasi VirtualBox ini. Karena aplikasi VirtualBox ini juga ada fitur DHCP server. Nah, ini harus dinonaktifkan. Kalau masih tidak juga, Cara nah, nonaktifkan apa? oh, Yang tadi nonaktifkan. itu kan enable. Nah, kalau mau dibikin disable gimana cara Pak? Nah, tuh ini DHCP server. Jadi diklik ya. Yang ini ya, diklik tadi maka muncul jendela ini. Nih DHCP server. Hilangkan ini. Klik apply. Maka dia akan disable. Oke? Adapternya berarti memang terisi ya Pak? Yang mana? Di samping DHCP server bagian bawah. Yang di bawah Pak, di Oh, bawah. ini. Di sampingnya, yang di samping tab DHCPA itu. Ini. Pilih yang manual ya? Ya, kalau ya boleh manual, boleh apa juga. Ini tidak pengaruh untuk DHCP-nya, Bu. Soalnya kalau yang ini artinya dia dapat interface virtual host only-nya sudah ada IP address ini. Jadi kan kalau aktif DHCP server, ini aktif, tentu interface-nya harus sudah ada IP address. Oke? Oke, Pak. Ada lagi? Nah, kalau untuk memastikannya supaya tidak repot-repot mungkin ya, karena pakai VirtualBox, mending pakai bridge lah. Jadi untuk uji coba kan ya. Jadi pilihan di VirtualBox-nya bridge adapter. Kayaknya itu lebih aman lah. Atau lebih mudah membuktikannya itu. Pakai bridge adapter ini, lalu pilih interface yang interface real dari PC-nya. Oke. Nah, setelah itu kan logikanya nyambungnya kayak gini nih. Ke sini, lalu sambungkan ke PC lain. Anggap ini PC kliennya. Dan ini aturnya automatically itu. Nah, harusnya ini dapat IP address dari sini. Berarti itu ada 2 PC ya Pak terhubung? Ya, ada 2 PC. Kalau kamu merepot di satu PC gitu loh kan, pakai aja 2 PC. Kalau di labor. Oke, Pak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Sudah jam 9:30. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini Bapak shutdown dulu. Shutdown. Mana shutdownnya? Power off. Oke, power off. Oke, selesai. Yang ini.
Init no. Enter. Nah, selesai. Oke. Stop sharing. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, Sarasi ada yang mau ditanyakan, Sarasi? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak, terima kasih atas perhatian. Terima kasih Sinta udah hadir. Terima kasih Bu Dia, Razak, Bu Ria, Raihan, Sarazi, Ramdhani Saputra, Ibnu Fahri, Muhammad Raihan, Sinta Dwi Putri, Bu Dia tadi udah, Muhammad Zakia Sriadi, Tio, Alwi, dan Saskia. Terima kasih atas Terima kasih Bang yo. atas ilmunya, semoga Oke. berkah. Yuk. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tio. Malam, Pak. Oke, terima Malam, Pak. kasih Sinta. Streamingnya kita Iya, Pak. hentikan. Ternyata tak ada yang nonton. Oke, rekamannya dimatikan. Berhenti merekam. Berhenti merekam.